يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذي يقم. يا ربي بالمصطفى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الحمد لله الذي وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. أما بعد، إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام وجميع أمته من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أينما كانوا، خصوصا طريقة كتاب الشيخ شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني، الشيخ العلامة محمد النووي البدري الجليل الشافعي، شيخ الله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. Waqala as-sadis, dan berkatalah orang yang ketiga. Ini kemarin bahwa raja itu mengumpulkan 5 orang ahli ilmu untuk memberi nasihat. Masing-masing ahli ilmu memberi nasihat 2 nasihat. Ahli ilmu yang pertama, yang kedua, sekarang yang ketiga. Waqala, dan memberi nasihat as-sadis, ulama atau ahli hikmah yang ketiga. La yadur ma'a minal qalbi wa huwa al-qana'atu faqrul kaisi ay adamul mali fi yadi. La yadur, enggak ngaruh, tidak mengapa. Ma'a minal qalbi, orang yang kaya hati, orang yang hidupnya selalu optimis, pede, enggak, kalau orang tua enggak gersuloh. Gersuloh itu ngeluh, orang yang enggak gampang ngeluh.
kepingin dengan yang orang lain punya. Gak mengapa bagi orang yang selalu kaya hati, hidupnya pede, gak gampang ngeluh. Fakrul kaisi, walaupun kantongnya kembang sama kempis. Orang itu gak tahu kalau dia itu gak punya duit. Wong penampilannya selalu bahagia, selalu happy, gak pernah cerita ngeluh. Artinya fakrul kaisi itu adamul mali, tidak adanya harta benda fiyadihi, di tangannya. Di tangannya sih gak ada, cuma di rekeningnya sabar-sabar. Ini bahasa-bahasa lupa saya. Ini tuh, umpama ada orang mau minjem duit ke kita, kita tahu orang itu sulit. Kalau ditagih ngelesnya lebih pinter dari wali pinter lah. Dia datang ke kita, Mas, saya lagi butuh nih Mas, gak banyak Mas, 10 juta. Aduh, gak megang. Enggak megang, nyatanya juga megang ya. Padahal di rekening itu banyak. Cuman karena kita tahu orang ini susah. Kalau ditagihnya ngelesnya pinter, nembak lo kalau nggak tar yo lah kalau daripada kita pinjemin dia tersakit hati, nabinya susah. Kalau bohong yo bulan puasa katanya batalin pahala puasa, ya terus bahasanya mohon maaf Mas, nggak megang saya. Kalau lupa saya namanya. Dalam ilmu tata bahasa itu ada. Kita menyampaikan sesuatu kata yang multi tafsir. Gak megang itu kita maksudnya itu memang kita gak megang duit itu, tapi tafsirannya orang itu tadi gak megang itu gak punya. Nah itu ada dalam ilmu tata bahasa Arab rumah saya. Bukan bahasa kiasan. Bukan kiasan bahasa. Kita menyampaikan jawaban yang multi tafsir. Umpama begini, kita ditunggu di satu acara, sementara kita lupa tadi kalau nggak ditelepon. Begitu ditelepon, Mas ini udah pada kumpul, cepetan. Oh iya OTW. Padahal kita masih di rumah. Cuman jawab OTW itu kita sambil jalan, tapi jalan di dalam rumah. Jalan dalam rumah ya nggak sambil pakai baju apa-apa. Ya kan yang bener, yang penting pokoknya kan lagi jalan kan ya. Oh iya OTW, bentar lagi nyampe. Lu bahasa bentar lagi itu ya multi tafsir. Bentar lagi itu menurut kita bisa 2 jam, bayangan dia paling 5 menit lagi nyampe. Lupa saya namanya. Tauriyah, oh iya, namanya tauriyah. Tapi bukan ngajarin bohong loh, bukan. Menyampaikan bahasa yang sebenarnya, tetapi kita kayak ngeles atau apa namanya ya. Tadi, Mas pinjam duit, waduh nggak megang. Yang nyatanya tidak dipegangin beneran duitnya. Tapi di rekening di rumah banyak, kantong mungkin bisa ada. Nah itu di situ ada mulmani fiyadihi, nggak ada harta di tangannya. Itu kalau dimaknai umumnya kita memahami nggak ada duit di tangannya berarti memang nggak punya duit. Tapi bisa jadi duitnya nggak di tangannya, di rekening, di brankas, yang dipegangi mungkin rokok, mungkin kopi. Tauriyah namanya bahasa tauriyah. Tauriyah itu ya tadi bahasa yang multi tafsir. Gak megang itu menurut tafsiran kita itu agak megang beneran, tapi menurut orang yang mau minjem duit gak megang itu gak punya. Wala yanfa'u ma'a fakhril qalbi, dan gak ada manfaatnya orang yang selalu susah hati, hidupnya ngeluh. Kalau cerita sama orang itu cap terus, nggak pernah kayaknya kelihatan bahagia. Gini Mas, sulit ini. Padahal proyeknya ngantri sampai tahun depan. Ini ngukurnya udah berapa lama? Dari 2 tahun. 2 tahun ya.
dia nggak pernah ngeluh, happy. Lomba wala yang fa'u dan tidak ada manfaatnya ma'a faqril qalbi. Orang yang hatinya itu selalu merasa kurang alias ngeluhan gurih. Wa hiya at-tama'u. Orang yang begini ini modelnya disebut dengan tomah. Kalau bahasa kita tamak, rakus. Padahal di tangan ada, di kantong ada, di berangkas ada, di rekening ada, tapi masih ngeluh. Tamak itu orang yang merasa selalu kurang. Maka tamak itu saya pernah baca dalam kitab apa, hurufnya terdiri dari 3 huruf. Yang 2 bolong, yang 1 mangap. Tok bolong di tengah, mim bolong di atas, ain mangap. Itu lambang orang tamak begitu, bolong. Walaupun dia punya banyak kayak gak punya, bolong. Lah mangap, berapa aja yang disuguhin ke dia gak pernah nolak, hajar terus. Ada pisang, sikat, ada kacang, hajar, martabak, angkut. Rasa selalu kurang, itu tamak. Gak pernah cukup. Kalau bahasanya almarhum Jainuddin MZ itu kayak orang minum air laut. Tapi saya ini belum praktekin. Katanya makin diminum makin kerasa haus. Bener Pak, sudah pernah nyoba belum? Iya, orang minum air laut itu makin diminum katanya makin haus. Katanya, saya belum pernah praktekin ini. Saya dengar cuma dari almarhum Jainuddin MZ. Makin diminum makin haus, makin diminum makin haus. Padahal perutnya udah kembung. Itu tomak. Lah orang tomak itu biasanya siap kecewa dengan ketamaannya. Nguber yang di sono kelihatannya yang lebih gede, yang di sini yang udah di tangan dilepas. Begitu nyampe ke sono ternyata gak jadi. Yang sini udah kado dilepas. Itu tomak. Nguber burung tapi belalai yang sudah di tangan yang siap dimakan hilang. Itu tomak. Proyek di sini udah ketahuan, udah deal, udah jadi lah. Cuman untungnya kecil. Yang di sono, hitung-hitungan di atas kertas. Sini lepas kasih orang, begitu datang ke sono, batal. Itu tomak itu gitu. Loh, itu berapa kali terjadi? Mau ada acara kataman di Kondaman komplek, wah para jenderal-jenderal kan gitu. Habis sholat Jumat jajak makan mie ayam di pinggir jalan, nggak mau, ntar di rumah tuan rumah kasih makan. Ternyata begitu nyampe tuan rumah, kata tuan rumah, Pak ini langsung mulai aja ya biar selesai. Kataman 30 juz, baca germimel ya kemeng. Ternyata nggak dikasih makan. Asar jeda sholat asar, batinnya lapar. Ini kali dikasih makan, ternyata enggak. Sampai menjelang maghrib acara selesai, khatam 30 juz dibaca berempat atau berlima. Khatam belum juga dikasih makan. Tuan rumah malah bilang, Pak nanti sekalian acara sama warga ya. Akhirnya sampai jam 10 malam makanan baru keluar. Itu orang tamak, makan mie ayam gak mau, ngarep di tuan rumah dikasih, ternyata malah enggak. Makanya pokoknya yang ada di depan mata sikat dulu, nanti sebelah sono kalau memang ada hajar lagi itu. Biar enggak tomak. Alal kaisi ay kasratil mali fi qabdatihi. Oh iya, minal kaisi ay kasratil mali ala qabdatihi. Tidak ada manfaatnya orang yang selalu hidupnya ngeluh, tomak itu tadi. Walaupun minal kaisi harta bendanya banyak. Ay artinya kasratil mali, banyaknya harta benda fi qabdatihi, di genggamannya. Qala Wahab bin Munabbih, berkata Imam Wahab bin Munabbih,
Innal izza, sesungguhnya kemuliaan, wal ghina, dan kekayaan, kharaja, kedua-duanya keluar, ya julani, dua-duanya berkeliling, ya tulubani, dua-duanya mencari, rafiqan, teman. Ini bahasa-bahasa kias. Falakiya al-qana'atu, dan keduanya berjumpa dengan al-qana'ah, fastaqarra, maka menjadi tenang. Orang yang pengen mulia, pengen kaya, kaya itu bukan berarti banyaknya duit ya, merasa cukup itu kaya. Lah dua-duanya itu kalau ngumpul dalam qana'ah, terima, ikhlas, wah itu klop, orang itu jadi aduh ayem, pikirannya gak mumet, gak suntuk. Wa fi zaburi, dan ada keterangan dalam kitab Zabur, al-qani, orang yang qanaah, merasa cukup, ghaniyun, itu ya cukup, kaya. Kaya dalam ini bukan artian yang banyak duit, aset di mana-mana, bukan ya. Ghaniyun itu merasa cukup. Biar aset di mana-mana, kalau merasa kurang berarti definisinya masih miskin. Di kantongnya banyak, cuman asal ada orang nyalain rokok, nyobain dong rokoknya kayaknya beda. Padahal di kantongnya nggak ada rokok, mungkin 3 bungkus. Wah itu berarti masih fakir. Wa in kana jami'an, walaupun dia itu lapar. Orang yang di sana haji, enggak bahasanya celamitan. Wa qala, dan berkata ar-rajulu yang keempat, la yazdadu, tidak bertambah, ghinal qalbi, kaya hati, gak ngeluh, ma'al judi, dengan dermawan, illa ghina, kecuali semakin kaya. Orang yang dermawan itu menambah kaya orang yang kaya. Bahasa gampangnya begitu. Dermawan itu menambah kaya orang yang kaya. Makanya orang yang sering memberi itu berarti latihan kaya. Orang yang sering meminta itu berarti latihan miskin. Orang kalau asal ada lihat apa, bagi dong, cobain dong, berarti latihan miskin. Orang yang latihan kaya itu latihan memberi. Cuman kadang kita itu lebih enak minta daripada memberi. Oh asal ada orang pulang dari mana, oleh-olehnya dong, minta. Latihan miskin. Latihan miskin juga boleh om, kalau memang dia pengennya miskin. Miskin itu bukan berarti dia gak punya duit, mental miskin. Orang yang latihan memberi itu melatih mental kaya. Orang yang sering meminta itu melatih mental miskin. Wa haqiqatul judi, dan hakikat atau inti atau esensi arti dari dermawan itu adalah Allah yaskuba, tidak merasa berat alaihi, kepada orang tersebut, al-badlu, mendistribusikan, membagikan dengan apa yang dia punya. Itu yang disebut dermawan. Orang yang tidak terasa berat ketika dia berbagi. Walaupun dia berbagi tapi kok rasanya berat, itu bukan dermawan. Dermawan itu pokoknya kalau ngasih itu, kalau bahasa orang kampung saya nyah-nyok. Bahasa orang sono apa ada bahasa nyah-nyok itu. Nyah-nyok itu pokoknya Pak, tidak mikir-mikir panjang. Nyah-nyok. Lah kalau orang yang lawannya dermawan, pelit, itu kalau kasih pikirnya lama. Kasih enggak, kayaknya mau ngasih tapi udah dekat agak jadi Maya, mari
bisa buat beli rokok 2 batang. Dermawan itu orang yang enggak terasa berat ketika ia berbagi, itu namanya dermawan. Bukan orang yang ngasih banyak, belum tentu dia ngasih banyak, tapi kalau nanti coblos saya ya, bukan dermawan. Ntar kalau pemilu pilihan murah masih lama pilihan murah ya. Dia ngasih, cuma jangan lupa nomor 2 gambarnya ada kumisnya keket. Iya. Oh itu bukan dermawan, itu ada udang di balik toples. Itu kalah diminta lagi. Dermawan itu orang yang berbagi, tidak terasa berat, dan yang diarah cuma ridhonya Allah. Wala yazdadu faqrul qalbi ma'a minal kaisi illa faqran. Dan akan masih makin menambah fakir orang yang memang fakir. Wala yazdadu, dan tidak menambah faqrul qalbi, miskinnya hati, ma'a minal kaisi, walaupun dia banyak duit, illa faqran, kecuali bertambah fakir. Artinya orang yang pelit walaupun duitnya banyak itu justru akan menambah makin merasa kurang. Orang sampai pelit itu kan karena dia merasa kurang. Kalau udah merasa cukup, ya jadi orang dermawan. Walaupun dia punya banyak, tapi kalau masih merasa kurang, kalau dikasih orang kok sayang. Aturan bisa buat beli ini malah saya kasih ke orang. Nggak jadi. Wong mau ada kotak amal lewat aja cuma disenyumin doang. Saya kan sedekah saya cukup dengan senyum. Ya kan? Tabassamu fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu adalah shadaqah. Begitu ada kotak amal lewat, cuman iya senyum. Depan masjid ada kotak amal, senyum. Pak senyum Mas, shadaqah. Shadaqahnya pakai senyum. Qala ad-Daqqaq, berkata Imam ad-Daqqaq, man lam yashabhu tuqa fi faqrihi aqalal harama al-mahdud. Man siapapun lam yashabhu, tidak menyertainya, at-tuqa, ketakwaan, fi faqrihi, dalam kefakirannya. Orang yang dalam kekurangan kok gak ada iman, gak ada takwa, akalal harama, maka mudah bagi orang tersebut terjerumus untuk makan haram, al-mahdhu, yang murni. Maka Sayyidina Ali beliau bilang, kadal faqru ayyakunal kufra. Kefakiran, kemiskinan itu mendekatkan pada kekafiran. Orang yang mental miskin diajak kafir, diajak maksiat itu gampang banget. Anggaran kayak gini, oh iya cocok. Nah kalau orang yang iman, wah gak bisa. Pengawas sih gak tahu, cuman kan roket atit nyatet. Tapi orang gak ada takwa, naikin anggaran, wah cocok, ntar bagi 2 ya. Beres. Pengawas gak lihat, KPK gak tahu, ini ajar. Orang yang kurang takwanya, kurang imannya, gampang terjerumus makan yang haram. Kalau bulan puasa begini kan kriminalitas biasanya naik. Entah begal, entah motor, entah apa, ya rata-rata mereka alasannya untuk nyukupi kebutuhan. Ya kalau imannya kuat, insya Allah walaupun dia banyak kekurangan bisa nahan diri. Tapi kalau imannya nggak kuat, ya wes. Wa qala al-khamisu, dan berkatalah yang kelima, ahdul qalili minal khairi, melakukan sedikit kebaikan, khairun, itu lebih baik. Ia bisa berbuat baik baru sedikit,
ikan sepat, ikan bagus, lebih cepat, lebih bagus. Kuat saya, tapi kalau nimbangnya kok lama ya, dengkul saya gemeter. Tapi kalau berdiri kan kok kuat, ayo lain. Kelas saya kelas awam. Ya kalau diajak berdiri nonton dangdut ya kuat saya, tapi kalau diajak sholat nggak kuat saya. Wah, orang model begini nih, walaupun sedikit tapi yang dilakukan kebaikan itu lebih baik. Min tarkil katsiri minasyarri, daripada meninggalkan keburukan walaupun banyak. Artinya kalau keburukan itu yo jangan dipilih-pilih, pokoknya ditinggal semuanya. Kalau bisa. Kalau nggak bisa, seperti ada cerita, ada orang ahli maksiat, pokoknya mau itu dikerjain semua. Mabuk iyo, main iyo, mabuk, main, magot, apa baru mau baru. Pokoknya dosa besar yang depannya M itu semuanya dijalani sama dia. Dia masih muda, masih seger buger, lapor pada Rasul, ya Rasul saya pengen tobat. Tapi kalau disuruh berhenti main, nggak bisa ya Rasul. Sekarang main gampang banget sambil megangin HP, asal ada rekening, satset, 10 juta, 10 menit lunas. Ya hobi main perempuan lah, saya nggak usah melihat yang bening-bening nggak kuat ya Rasul. Madot apa, madat, nyandu apa, narkoba ya. Waduh, seneng banget. Pokoknya belum bisa ya Rasul, tapi saya pengen tobat. Nah, terus Rasulullah bilang ya udah, kalau memang belum bisa, satu aja permintaan saya, jangan bohong ke siapapun. Oh, kecil ya Rasul, enteng. Ya wes. Begitu dah dia pulang, begitu malam jalan dari rumah Rasul tadi, ketemu perempuan yang Mas, yang bahasanya lembut, Mas. Bonus loh Mas, ini 70% bulan puasa. Wah, akhirnya dia kan kegiur kan, dan akhirnya zina sama itu. Begitu nyampe rumah, ketemu istrinya, ditanya, Mas, katanya ke rumah Kanjeng Nabi cuma bentaran. Lah ini kok jam 2 baru pulang? Kalau dia jawab jujur, ada piring terbang, mangkok terbang, centong bisa mendarat di kepala. Tapi saya tidak akan menjanji sama Rasul enggak bohong. Wah, gimana nih ya? Aduh, gimana ya? Dia itu ahli maksiat, tapi masih ada ininya, takut sama bini. Wah, akhirnya dia cerita, udah akan janji sama Rasul, janji enggak bohong. Akhirnya dia cerita, tadi saya pulang ketemu perempuan cakep nawarin. Wah, akhirnya centok mendarat di kepala, ompreng terbang, piring terbang. Wah, aduh, Rasulullah pinter ya. Dia nggak larang saya main perempuan, cuma bilangnya jangan. Nah, sehari 2 hari, seminggu 2 minggu lupa. Habis gajian, nah itu kalau main HP langsung nungguin nomor Dewa Zeus. Akhirnya gajinya habis. Begitu nyampe rumah, Mas, gajinya mana? Butuh beli gas, beli bayar token. Wah, gimana ya? Kalau bilang terus terang, ntar kepala dikeprak centok lagi. Kalau bohong, aduh janji sama Rasul. Akhirnya dari semua dosa-dosa itu dia tobat. Nah, gara-gara cuma disuruh jangan bohong. Ahli maksiat tapi masih takut sama bini. Kayak Kang Tigor, badannya gede tinggi, takut sama si melasnya kecil. Kang Tigor. Wa tarkul jami'i minasyarri, dan meninggalkan semua keburukan. Khairun, itu lebih baik, min ahdil qalil, daripada mengambil sedikit minal khairi, dari kebaikan. Kalau bisa ya semua keburukan ditinggal, karena itu lebih baik dari melakukan kebaikan yang sedikit. Hadza qaribun, ini mirip-mirip atau dekat, min qauli ba'dil atibba, dari sebagian ucapan yang para dokter. Atibba itu jamak dari kata tabib, bahasa ininya tabib, bahasa sekarang yo dokter. Ar-rumman, rumman itu delima,
yang baik. Ya mungkin buahnya ada manfaatnya sendiri, kulitnya, daunnya ada manfaatnya sendiri. Intinya buah delima itu semua ada manfaatnya. Kayak kelapa itu, kelapa itu semua ada manfaatnya aslinya, gak ada yang buah. Mulai dari ujung atas sampai ujung bawah. Kalau orang kampung saya, pohonan yang gak ada yang buang itu singkong. Dari ujung atas sampai ujung bawah itu gak ada yang buang. Sampai udah jadi ampas masih laku dijual buat makanan sapi. Walhut, ikan-ikan yang beracun, ikan yang itu dikonsumsi itu Arabnya samak. Ikan yang dimakan sampai bangkainya pun halal itu samak. Tapi ikan-ikan yang tidak boleh dikonsumsi memakai bahasa food. Ikan beracun, ikan apa? Buntel. Buntal. Buntel. Buntal. Itu beracun, nggak bisa dimakan ya? Ya wes itulah contohnya, saya nggak tahu. Tahu juga baru ini buntel. Setahu saya buntel ya dibungkus itu buntel. Buntal. Bola aja bubung. Kayak apa ikannya? Bentuknya puff itu yang SpongeBob, bulunya SpongeBob. Oh itu, SpongeBob. Oh iya. Apa? Kalau SpongeBob sering nonton saya tahu. Oh kayak gitu. Syarrun kulluhu itu buruk semuanya. Mungkin ya dagingnya nggak bisa dimakan, apa-apa juga bisa dimakan. Beracun. Fa'aqlul qalili minal hud, makan sedikit dari ikan itu khairun min aqlil katsiri minal rumman. Makan sedikit dari hud itu ya tetap lebih baik daripada makan kurma tapi kebanyakan. Artinya makanan-makanan yang tidak ada nilai gizinya pun itu lebih baik daripada yang makan ada gizinya tapi berlebihan. Ini bahasa maksudnya, makan sedikit walaupun tak bergizi itu dari sisi agama lebih baik daripada makannya kebanyakan walaupun itu makanan bergizi. Atau bahasa prinsipnya kita makan itu kan ada 3 ya. Halalan, thayyiban, wala tusrifu. Itu 3. Yang satu patokannya yang kita makan itu harus halal. Halal itu ukurannya agama, Quran, hadis. Yang kedua thayyiban. Thayyiban itu ukurannya badan kita masing-masing, gak sama. Kalau kata Mbak Selamat, makan kalau gak ada pedas gak enak. Thayyiban buat Mbak Selamat, buat saya gak thayyiban. Walaupun makanannya sama, buat Mbak Selamat thayyiban, buat saya gak thayyiban. Kalau pedas itu gak enak bagi saya. Maka thayyiban itu ukurannya masing-masing, gak sama. Terus yang ketiga wala tusrifu, ukuran ya beda-beda. Ukurannya Gus Roy sama Gus Gubor ya beda ya. Kalau Gus Gubor itu tangki tander ya Gus Roy itu tangki mio ya 3 liter cukup lah. Gubor ya tander ya 15 liter ya Nah iya, kalau ukuran ya masing-masing kita sepiring segini itu ya belum tentu berlebihan. Bagi orang yang memang porsi makannya banyak ya biar cuma segini. Bagi orang yang porsi makannya dikit ya wes. Wow, dalam agama itu aturan Quran, orang makan dalam Islam itu halalan, thayyiban, wala tusrifu. Biar makanan paling enak apa sih? Semiga ya? Wah, itu kalau seporsi Pak. Kalau sepanci wes ora enak. Martabak telur itu enak kalau yo paling coba kalau 5 kardus dihadapin suruh makan sendiri lah. Martabak telur rasanya ya jadi anyep. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah.